Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulu Yoga Pratama dengan NIM A11 2023 14979 dan kelompok A11 4316. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang cara mengeksploitasi WordPress dengan menggunakan sistem operasi Kali Linux. Saya akan menjelaskan langkah-langkah mulai dari yang pertama adalah instalasi Kali Linux pada VirtualBox. Yang kedua, menghubungkan virtual machine Ubuntu dan virtual machine Kali Linux menggunakan konfigurasi jaringan host only. Yang ketiga, langkah eksploitasi untuk mengambil alih akses admin WordPress. Dan yang keempat adalah hasil dari eksploitasi yang telah saya lakukan. Saya mulai dari langkah yang pertama. Saya mengunduh file ISO Kali Linux dari website resmi Kali Linux. Setelah itu, saya membuka VirtualBox untuk membuat virtual machine baru dan memberi nama Kali Linux 14979. Pada tahap ini, saya memasukkan file ISO yang telah diunduh sebelumnya. Saya mengalokasikan 3 GB RAM dan 3 CPU dari total 8 GB RAM dan 12 CPU yang tersedia. Untuk penyimpanan, saya memberikan alokasi sebesar 25 GB karena ruang penyimpanan saya masih mencukupi. Setelah selesai mengatur konfigurasi, saya menjalankan virtual machine untuk memulai proses instalasi Kali Linux. Ketika jendela atau window instalasi muncul, saya memilih opsi Graphical Install agar menggunakan antarmuka grafis. Selama proses instalasi, saya mengikuti beberapa langkah, seperti memilih bahasa, lokasi, konfigurasi keyboard, hostname, dan nama domain yang bersifat opsional, jadi dapat diisi atau dibiarkan kosong saja. Kemudian, saya membuat akun pengguna dengan mengisi nama, username, dan password untuk login. Selanjutnya, saya memilih zona waktu, metode partisi, dan mengkonfirmasi disk yang akan digunakan, disertai beberapa pengaturan tambahan lainnya. Tunggu proses instalasi sampai selesai. Setelah instalasi selesai, saya berhasil masuk ke desktop Kali Linux. Sebagai langkah tambahan, saya menjalankan perintah sudo apt update dan sudo apt upgrade untuk memastikan semua paket diperbarui. Dengan langkah ini, Kali Linux sudah bisa digunakan dengan semua paket terbaru yang sudah terinstal. Selanjutnya adalah langkah kedua. Saya memulai konfigurasi dengan menambahkan host only adapter melalui menu File, lalu ke Tools, lalu ke Network Manager pada VirtualBox. Setelah itu, saya mengatur adapter dengan menyesuaikan IP yang diinginkan. Dalam hal ini, saya menggunakan IP 192.168.49.2 dengan network mesh default. Selanjutnya, pada pengaturan DHCP server, saya masukkan nilai subnetwork yang sama, yaitu 49. Setelah konfigurasi di VirtualBox selesai, saya beralih ke kontrol panel pada komputer host dan menuju ke Change Adapter Setting. Di sana, saya mengubah pengaturan adapter yang terhubung ke internet dengan mengklik kanan adapter tersebut dan memilih Properties. Kemudian, saya memilih Internet Protocol version 4 atau IPv4 dan menyesuaikan IP dengan subnetwork yang sudah diatur di VirtualBox sebelumnya, yaitu subnetwork 49. Untuk pengaturan di OS Ubuntu, saya memilih host only pada adapter di Ubuntu dan menggunakan adapter yang telah dibuat sebelumnya. Setelah itu, saya melakukan booting OS Ubuntu untuk memastikan pengaturan berjalan dengan baik. Karena jika salah satu OS tidak berjalan, konfigurasi antar OS tidak dapat dilakukan.
Setelah booting selesai, saya memeriksa apakah IP di Ubuntu sudah sama dengan pengaturan adapter menggunakan perintah ifconfig atau IPA. Langkah berikutnya adalah konfigurasi pada kali Linux. Sama seperti di Ubuntu, saya memilih adapter host only yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian, saya melakukan booting OS kali Linux. Setelah kali Linux berjalan, saya menyesuaikan IP dengan subnetwork IP Ubuntu menggunakan perintah sudo nano /etc/network/interface di terminal. Pada file konfigurasi ini, saya mengatur jaringan ETH0 sesuai dengan pengaturan subnetwork yang terhubung di kali Linux. Setelah konfigurasi selesai, saya merestart jaringan dengan perintah sudo systemctl restart networking. Terakhir, saya memastikan koneksi antara virtual machine Ubuntu dan virtual machine kali Linux dengan melakukan pengecekan menggunakan perintah ping dari Ubuntu ke kali Linux dan sebaliknya. Dengan langkah ini, saya dapat memastikan bahwa kedua virtual machine sudah saling terhubung dengan baik. Selanjutnya adalah langkah ketiga. Saya mempersiapkan URL WordPress yang akan dieksploitasi. Pada contoh ini, saya menggunakan URL WordPress yang sudah saya buat sebelumnya di Ubuntu. Selanjutnya, saya menyiapkan password list yang akan digunakan untuk percobaan pengacakan password. Kali Linux sudah menyediakan password list dari rogu yang dapat diekstrak menggunakan perintah gzip-min-d. Jika ingin melihat isi password list tersebut, dapat dibuka dengan perintah nano. Password list rogu terdiri dari 14.344.392 baris yang digunakan untuk mengacak password dalam proses eksploitasi. Namun, saya menggunakan password list sendiri bernama password_list yang saya simpan di folder download. Kita akan menggunakan wp-scan untuk mengeksploitasi WordPress. Di sini, kali Linux juga telah menyediakan wp-scan untuk proses eksploitasi. Untuk memeriksa apakah wp-scan sudah terinstall, dapat menggunakan perintah wp-scan min version, sekalian untuk mengecek versi dari wp-scan kita. Langkah pertama adalah memeriksa apakah URL 14979.net memiliki kerentanan dengan menggunakan perintah wp-scan min URL. Hasil pemeriksaan menunjukkan beberapa kerentanan, seperti versi tema yang digunakan belum diperbarui yang seharusnya sudah versi 1.3 serta direktori URL yang dapat diakses secara terbuka, memungkinkan untuk melihat isi folder. Selanjutnya, saya memindai situs WordPress pada URL tersebut untuk mengidentifikasi daftar pengguna atau username yang dapat menjadi target potensial serangan dengan menambahkan perintah min enumerate u yang berarti mengenumerasi user. Dari hasil pemindaian, ditemukan dua username, yaitu suluh1499 dengan S kapital dan suluh_1499 dengan S kecil. Langkah berikutnya adalah melakukan brute force login ke WordPress pada URL 14979.net dengan mencoba kombinasi username suluh1499 dan password list yang terdapat di file /document/password_list.txt. Di sini, saya menunggu hingga proses kombinasi selesai. Untuk cepat atau lambatnya bergantung dengan beberapa banyak kombinasi yang dicek pada file yang telah dipilih. Akhirnya, saya menemukan kecocokan antara username suluh_1499 dan password yoga 100604 yang terdapat dalam password list tersebut. Berikutnya adalah langkah keempat.
Kita akan mengecek apakah username dan password yang kita dapatkan tadi bisa kita gunakan untuk login pada URL 14979.net. Caranya, kita buka kembali browser yang kita gunakan untuk mencari nama domain yang akan dieksploitasi tadi. Di sini kita tambahkan /login.php di belakangnya untuk menuju ke page login. Oke, kita tunggu. Oke, di sini kita disuruh untuk memasukkan username dan password. Kita tadi mendapatkan username Suluh 1499 dan password yoga 10.0. Oke, seperti ini ya. Kita coba langsung klik saja login. Oke, dan di sini kita berhasil ya. Kita berhasil masuk ke dalam dashboard admin dari 14979.net. Di sini Suluh 1499. Kesimpulannya, pengujian ini menegaskan pentingnya eksploitasi celah keamanan pada WordPress. Mengingat banyaknya situs yang mengadakan Content Management System atau CMS ini. Pengujian penetrasi menggunakan Kali Linux pada virtual machine berhasil menemukan dan mengeksploitasi celah, menghasilkan data username dan password admin. Langkah-langkah instalasi dan konfigurasi jaringan virtual machine memberikan panduan tentang metode eksploitasi dan menunjukkan betapa pentingnya uji penetrasi rutin. Pengujian ini menekankan perlunya pembaruan sistem dan pengamanan ketat untuk melindungi situs berbasis WordPress dari ancaman yang merugikan. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.